Shalom. Ya, tetap semangat. Semangat. Saya awali dengan berbagi bahasa. Oleh anugerah Tuhan, saya bersama dengan tim dari GBO sana boleh melayani di lapas, ya. Dan di lapas itu ada beberapa orang dari negara lain. Nah, saya ketika saya berdoa, saya harus sampaikan apa? Ada satu kata yang luar biasa, yang sering kali kita ucapkan, bahkan ini yang kita butuhkan, ya, yaitu apa? Semangat. Katakan semangat. Yang di ruangan ini boleh dong tatap wajah di dekat saudara. Katakan semangat. Mantap. Dalam bahasa South Africa ya, kalau nggak salah. Ya, semangat itu adalah, mau ikutan? Mau nggak nih? Paling nggak saudara setelah selesai ibadah, yang diingat itu bahasa ini nggak apa-apa, ya kan? Bahasanya begini nih. Ina. Itu betulan yang ngomong orang sono. Ada di sana, orang sono ada di sana. Ini beneran ketika kami nanya, saya nanya, satu persatu kan, itu. Nih, Ina, 2, 3. Jangan takut lidahnya masuk, enggak. Ya bener kan, oke. Ina. Nah itu semangat. Itu loh ya kan. Satu lagi dari bahasa apa? Tolong yang ikut. Mandarin. Ada juga. Ciayo. 2, 3. Yang ketiga. Thailand. Ini kata orang Thailand ya. Salah betul. Saya ingatnya cuma kapun kap gitu kan. Sadikap. Ini loh kalau semangat. Susu. Bukan susu. Susu. 2, 3. Colek sebelahnya. Susu. Muncrat. Oke, muncrat jadi dia melek tuh dia bilang susu ya. Paling enggak itu ada ya. Dalam bahasa tadi apa? Awalnya? Afrika. Awali. Ina. 2, 3. Mantap. Bahasa Thailand. Udah pada monyong. Enggak apa-apa. Kita juga lagi belajar ya kan. Paling enggak nih oleh-oleh lah pulang ya. Oke, nanti saudara untuk keterangan lebih lanjut saudara bisa gabung di dalam pelayanan lapas ya. Mudah-mudahan ketemu lagi dengan orang itu atau saudara nanti kalau ada berkat, kalau Tuhan kehendaki bisa ke negara-negara tersebut ya. Ke Thailand, ke China, Ciayo, sama satu lagi apa? Afrika Selatan ya. Saya mau tanya di antara saudara nih yang saya lihat di Zoom atau di online, saya bisa nggak ngelihat. Tapi saudara siapa yang mau rindu banget pergi ke South Africa? Angkat tangan. Satu kata ya, bertobat. Di sana tuh, wah, saya baru lihat sih di YouTube itu bagus banget, serius ya kan. Ya enggak negara-negara tertentu sih, tetapi ya saudara bilang enggak, satu waktu kalau waktunya Tuhan diutus ya, puji Tuhan. Nah saudara, kali ini kita akan bicara tentang berbuah. Judul atau tema yang diberikan kepada saya untuk saya harus sampaikan yaitu tentang keluarga yang berbahagia. Keluarga yang berbuah. Nah saudara, kenapa keluarga? Karena memang 2 minggu lalu ya sudah dicanangkan bahwa gereja lokal kita ini punya apa ya? Punya moto yaitu HFC. Hosanna Family Church. 2, 3. Family itu keluarga. Keluarga yang berbuah yang Tuhan mau.
Ya, kenapa? Ada satu ayat, lebih dari satu ayat katakan kalau tidak berbuah akan ditebang. Bahkan kalau berbuah tapi berbuah tidak baik, itu juga akan ditebang. Ya. Nah, saudara, itu sebabnya Tuhan mau setiap kita ini berbuah. Katakan sama-sama berbuah. Keluarga kita juga harus berbuah, dimulai dari keluarga. Kenapa? Karena gereja terdiri dari keluarga-keluarga. Kalau keluarga-keluarga semuanya berbuah dan buahnya itu baik, pasti gereja lokal kita juga menghasilkan buah yang baik. Amin. Karena terdiri dari keluarga-keluarga. Tapi dari keluarga lebih kecil lagi, yaitu apa? Pribadi masing-masing. Pribadi kita harus berbuah. Nah, kita akan lihat yuk ayatnya. Yaitu di Lukas pasal 6. Lukas pasal 6. Ya. Lukas pasal 6 mulai ayat 43 sampai 45. Dengan hormat, bolehkah saudara bangkit berdiri sekali lagi untuk kita bacakan ayat ini. Ini ayat firman Tuhan. Ya, saudara baca dengan sikap hormat sama Tuhan. Dan saudara perkatakan dengan ketegasan. Karena ini firman Allah. Oke? Paling tidak telinga saudara dengar apa yang keluar di mulut saudara. 2, 3. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan. Lanjut. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik. Dan dari duri-duri. Lanjut. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari, ingat ada kata apa? Meluap. Meluap. Enggak ada sesuatu wadah, dia tahu-tahu meluap, kalau enggak penuh makin lama meluap gitu keluar. Paham? Itu yang namanya meluap, betul? Oke, silahkan duduk, terima kasih. Nah saudara, saya pernah melayani di sebuah negara, anugerah Tuhan, luar negeri. Nah setiap kali, yuk kita baca ayat sekian. Mereka langsung serentak berdiri, saudara. Ini serius, enggak perlu disuruh berdiri, dia langsung berdiri dan dia perkatakan firman Tuhan ayat itu dengan suara lantang, saudara. Ya, nah ini patut kita contoh. Oke, nah sekarang kita akan lihat pengertian daripada berbuah. Nah tadi dikatakan apa? Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan, yang mengeluarkan buah yang tidak baik. Sebaliknya, tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Jadi buah yang baik atau kualitas buah ditentukan oleh pohonnya. Kualitas dari si pohon itu lebih lagi tergantung dari bibitnya. Setuju saudara? Bibitnya udah unggul nih. Kan begitu. Nah saudara, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan buah. Kenapa? Karena ayat ini ada ya, supaya kita ini sebagai orang-orang, apalagi yang namanya orang-orang yang beriman, berbuah dong. Berapa lama saudara dan saya mengikut Tuhan Yesus? Sudahkah kita mengeluarkan, menghasilkan buah yang baik? Atau selama ini lebih banyak buah yang tidak baik? Kita akan lihat yuk. Persilakan Roh Kudus berbicara melampaui saya. Karena Roh Kudus adalah Allah yang maha tahu keadaan saudara dan saya. Dan Tuhan mau supaya setiap saudara dan saya pada saat ini juga mengalami kelepasan kemerdekaan dari Tuhan. Oke? Mengalami pembaruan gitu. Nah saudara, yuk sama-sama kita akan lihat. Kata buah. Buah itu dalam bahasa aslinya itu karpos. Katakan karpos. Bukan karpot ya. Karpot ya. Karpos. 2, 3. Karpos. Artinya apa? Tolong baca 2, 3. Terus. Nah, yang namanya buah itu termasuk ucapan. Apalagi di perikop tadi ditegaskan. Apa yang keluar dari mulut, yang diucapkan seseorang, siapapun dia, itu meluap dari hatinya. Itu sebabnya berkali-kali saya pernah sampaikan di tempat ini juga. Bagi saya nggak ada istilah, mulutnya aja jahat, hatinya mah baik. Tidak. Sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang keluar dari mulut itu bersumber dari hati. Oke?
Tapi bisa nggak munafik? Bisa. Tapi nggak bertahan lama. Mungkin di depan orang dia kata-katanya bagus, tapi setelah itu dalam kehidupan sehari-hari keluar ya aslinya. Itulah keadaan hati. Oke? Pohon dikenal dari buahnya. Itu kan tadi ayat katakan. Betul? Saudara dan saya mau dikenal sebagai pribadi yang seperti apa? Tergantung apa yang keluar dari mulut kita. Oke? Nah ini kita bisa rekayasa omongan kita seperti apa. Oh manis banget, luar biasa. Ya, nggak bertahan lama. Karena keaslian yang keluar dari hati itu akan muncul beneran. Model potongan jahitan seperti apa saudara dan saya. Oke, nah kita akan lihat lebih lagi ya. Ternyata ada 2 jenis buah dari sebuah keluarga. Nah kalau konteks dari ayat tadi. Konteksnya ayat tadi. Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Ada 2 jenis buah yang dapat kita hasilkan, juga keluarga kita hasilkan. Ya, keluarga kita hasilkan. Yuk, yang pertama adalah buah yang baik. Katakan buah yang baik. Katakan buah yang baik. Nah, buah yang baik itu bahasa aslinya kalos, yaitu apa? Buah yang terpuji, terhormat, berharga, berguna, bermanfaat, unggul, menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan. Kalau saya aplikasikan ya, sesuai dengan buah, ya, kita kan dianalogikan oleh Tuhan Yesus seperti pohon buah yang menghasilkan buah. Antara ini apa? Ucapan mulut. Katakan ucapan mulut. Nah selama ini, apakah ucapan mulut kita ini, tolong dibuka tetap multimedia. Apakah ucapan mulut kita ini baik? Yaitu apa? Ucapan perkataan kita, kata-kata kita ini terpuji gitu loh. Nangkap? Apakah kata-kata kita ini dimulai dari keluarga ya? Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Ya kan? Mantu terhadap mertua, mertua terhadap mantu. Kata-kata kita ini benar-benar kata yang berharga gak sih? Berharga bukan menurut kita, juga berharga buat dia. Menyenangkan dia, menggembirakan dia, membahagiakan dia ketika kita ngomong. Halo, nangkep? Oke, ini yang namanya buah loh saudara. Dimulai dari keluarga. Katakan dimulai dari keluarga. Dimulai dari keluargaku. Siap? Itu kata-kata atau buah yang baik sedang kita keluarkan gitu loh saudara. Juga di tempat profesi saudara dan saya masing-masing. Di kantor, ya, dalam segala keadaan. Ingat kita tetap menghasilkan buah pada musimnya. Yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kita perbuat berhasil. Dibuat Tuhan berhasil. Kok bisa? Tolong perhatikan saudara. Nah jenis buah yang kedua. Klik. Buah yang kedua jenisnya adalah buah yang tidak baik. Katakan sama-sama tidak baik. Katakan buah tidak baik. Nah buah yang tidak baik itu bahasa aslinya yang tidak baik itu sapros, yaitu apa? Buah yang bermutu jelek gitu loh. Omongannya tuh jelek, omongannya tuh enggak berkualitas. Enggak bermutu banget gitu loh. Obrolannya tuh enggak bermutu. Nangkep ya? Hanya ada 2 loh, buah baik atau buah enggak baik. Buah jelek atau buah bagus. Berkualitas atau enggak berkualitas. Halo? Termasuk tindakan saudara dan saya. Termasuk perbuatan kita. Termasuk mohon maaf bagi saudara yang sudah bekerja atau saudara yang berusaha. Sebagai pedagang. Pekerjaan kita itu pekerjaan yang baik atau pekerjaan yang jelek. Nih arti tidak baik. Tidak layak pakai, tidak bernilai. Bahkan jahat, berbahaya. Apa yang saudara dan saya lakukan selama ini? Membahayakan orang atau menyelamatkan orang? Menyelamatkan suamimu atau membahayakan suamimu? Membahayakan istrimu atau menyelamatkan istrimu? Kata-kata kita, tindakan kita, perbuatan kita. Itu kan buah toh? Halo? Kan tidak ada pohon buah yang menghasilkan buah. Dia sendiri nikmati, enggak loh. Yang nikmati buahnya siapa? Makhluk lain, betul enggak? Burung kan. Lalu apa ada namanya kalong gitu ya. Kalau malam-malam ada tuh, ya kan? Tapi juga manusia.
Terakhir ini lagi musim apa nih? Buah apa nih? Mangga ya? Mangga ya? Mangga itu, ya, mangga saya suka. Ada harum manis, ada lagi mangga dermayo. Itu enak banget tuh dermayo ya kan. Apalagi kalau yang mengkel-mengkel tuh saudara. Ngomong-ngomong berapa ya sekarang sekilo ya? Nggak ada ya? Iya. Kelihatan wajahnya ya dapat karunia untuk menikmati kan begitu ya. Nggak perlu gue mau tahu, yang penting ada makan sikat. Wis asik tuh. Colek pakai itu sama bumbu rujak ya, Pak Gem ya. Malam makannya meremlek tuh. Oke. Ya kan? Nah saudara, jangan-jangan habis ini saudara langsung beli mangga nih. Oke, saudara. Jadi buah itu termasuk bukan ucapan mulut aja. Kita sembarangan ngomong nih, enggak. Itu buah loh. Saudara sedang keluarkan loh. Maka dari itu bedakan antara anak-anak dengan orang dewasa ketika ngomong. Anak-anak ngomong dulu baru mikir. Tapi orang dewasa pikir dulu baru. Coba angkat telunjuknya sama-sama. Telunjuknya angkat. Telunjuknya angkat. 2, 3 katakan pikir. Senggol sebelahnya, mikir dulu baru ngomong. Jangan. Parahnya ngomong terus gak mikir-mikir. Itu parah banget. Ya. Nah saudara ini loh, kita perlu sama-sama saya juga lagi belajar saudara. Agar dimanapun saya berada dengan siapapun saya berinteraksi, saya belajar untuk mengeluarkan atau menghasilkan buah yang baik. Buah yang menyenangkan orang, ketika ngomong tuh enak ngomong sama dia. Kan begitu. Halo? Aduh jangan sama dia deh. Kenapa? Orang tidak berbeban berat. Ngomong sama dia jadi berbeban berat. Orang yang berbeban berat ngomong sama dia tambah berat. Tapi coba ngomong sama Chef Eva misalnya kan. Ngomong sama dia selalu keluar kata-kata bijaksana. Kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur. Oke? Setelah itu dimasakin pula saudara. Dibuatkan gyoza. Lapar toh? Wow. Saudara, jadi orang-orang sekitar saudara, ini jadi salah satu indikator ya. Banyak orang suka ngomong sama saudara, curhat sama saudara, atau menjauhi saudara dan saya. Nah itu jangan salahkan orang lain dulu. Introspeksi diri. Betul? Siapa yang setuju? Angkat tangan. Yes. Satu waktu istri saya pelayanan, kan beliau koordinator kedukaan dari GBO sana ya. Dia melayani keluarga kan udah banyak lah. Puluhan kali ya. Istilahnya begitu ya. Sejak berapa tahun lalu. Satu ketika layani, ya beliau nanya nih. Istri saya nanya sama salah satu anggota keluarga yang berduka. Ya, salah satu anggota. Nah dia memang yang memutuskan sesuatu. Gimana ini? Lalu kan istri saya mau ngatur tentang jadwal penghiburan, ibadah begitu kan. Kan udah dilihat, istri saya lihat udah selesai nih. Menanya ini jadwal ibadah. Nanti dulu, nanti. Begitu saudara. Istri saya kaget. Aduh, kok begitu? Curhatlah. Curhatnya ke siapa? Ke suaminya, bukan suami tetangga. Suaminya dia, Yahya Laban. Nah, dia curhat. Nah, karena saya sudah diajar soal temperamen, karakter seseorang. Ya tipe dominan seperti apa, tipe intim sanguin itu seperti apa, tipe melankolik seperti apa, tipe flekmatik seperti apa, tipe lagi apa, kolerik seperti apa. Nah itu pakai warna-warna merah, kuning, hijau, dan ungu. Saudara, saya sampaikan istri saya udah tahu, oh memang maklum deh kenapa dia itu tipe merah, tipe orang dominan. Ya, orang yang belum diperbarui, orang dominan kan ngomong kalau negor juga di depan orang, gitu. Yang belum lahir baru atau belum didewasakan. Nah saudara, oh maklumlah gitu. Tetapi saya karena saya diajar, tapi saya juga belajar kebenaran firman Allah juga buat saya. Makanya saya katakan nanti dulu. Selain memang dia punya temperamen seperti itu, kemungkinan
Nah istri saya langsung nyambung tuh. Karena memang dia pernah mengalami luka-luka. Kemungkinan besar luka hati ya, belum sembuh. Karena dia banyak dikecewakan lebih dari satu orang. Tahu? Dari orang tuanya pernah cerita kepada istri saya. Nah saudara, kalau kita dengar istilah begitu, kok bisa begitu? Bukan karena tipenya begitu, belum tentu. Tapi kemungkinan besar karena ada hal-hal yang masih tersimpan, luka yang belum sembuh. Nah kita akan belajar sama-sama yuk saudara. Nah kan kita mau nih yang namanya sudah percaya Yesus bertobat. Kita mau dong mengeluarkan buah yang baik. Setuju? Setuju? Perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita, termasuk pelayanan kita itu menjadi berkat. Yuk sama-sama kita akan lihat saudara ya. Jadi kita akan lihat contoh sekarang. Contohnya di Alkitab. Nah ini jangan dibuka dulu ya. Ini kira-kira ini di film sih. Ini wajah siapa nih? Iya wajah orang. Langsung. Yes wajah orang ya. Oke. Ini pemeran dari Yudas Iskariot. Ya. Tapi bukan berarti Iskariot wajahnya seperti ini. Ini kurang lebih ya. Oke. Satu waktu begini ya. Ada seorang wanita. Ya masih saudaranya dengan Lazarus datang mengunjungi Yesus. Yesus ada di keluarganya Lazarus. Lazarus sudah bangkit. Dan Maria, saudaranya Lazarus, langsung bawa minyak yang mahal. Dia basuh kaki Tuhan Yesus. Menyekanya dengan rambutnya. Minyak wangi dituangnya. Minyak wangi yang mahal. Ya. Nah saudara, apa yang menjadi sorotan? Ini menarik. Kan dicatat di Alkitab. Yaitu Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot langsung dia komen. Tolong komennya ini luar biasa loh. Bagus banget. Serius, bagus banget. Nah komennya seperti ini. Mengapa minyak wangi itu tidak dijual saja untuk 300 dinar? Upah satu pekerja itu satu hari 1 dinar. Jadi kalau 300 upah 1 tahun kurang lebih. Besar kan? Bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Wow. Itu kalimatnya gimana saudara? Menurut saudara? Bagus tuh. Itu sosial banget gitu ya. Ternyata dia bukan tipe sosial. Mungkin sosial. Ternyata ayat selanjutnya firman Tuhan catat begini saudara. Klik. Yudas Iskariot berkata begitu bukan karena ia peduli kepada orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Dialah yang bertanggung jawab mengurusi keuangan para pengikut. Dan ia sering mencuri uang kas yang dipegangnya itu. Yohanes 12 ayat 5-6. Jadi kalau orang kata-katanya bagus. Jangan cepat-cepat menilai bahwa orang itu baik. Wah, itu dari luar. Tuhan mengajarkan ya. Bahwa manusia menilai apa yang nampak. Tetapi Tuhan melihat hati. Ternyata hatinya Yudas seperti itu. Oke? Tapi bukan berarti kita nggak boleh keluarin kata-kata yang bagus. Enggak, tetap aja boleh. Yang penting lihat kondisi hati kita seperti apa. Nah kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah ini. Seorang siapa namanya? Saya nggak keluarkan dulu. Kira-kira menurut saudara? Yes. Yusuf yang di atas keledai itu? Yes. Nah tadinya Yusuf mau menceraikan Maria secara diam-diam. Ketika Yusuf tahu bahwa Maria itu mengandung. Oke? Nah Alkitab catat begini. Luar biasa. Klik. Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Kenapa? Kalimat sebelumnya katakan, karena Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Enggak ngomong si Yusuf, aku enggak akan cemarkan namamu deh, Mar, gitu ya. Enggak, tetapi Yusuf diam-diam memang ada rencana mau mau menceraikan Maria, tunangannya. Pada zaman itu kalau udah bertunangan itu bisa dikatakan suami istri. Sudah Alkitab catat Yusuf diam-diam dia tidak mau menceraikan, tapi dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Wow, kenapa? Hati. Nah sekarang kita akan lihat yuk. Sumbernya apa? Paling nggak dari 2 tokoh dan tadi saya sudah sampaikan.
Klik. Sumbernya apa? Ini dia saudara. Ayat 45 yang tadi kita udah baca. Orang yang baik, saudara dan saya yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati kita yang baik. Tapi kalau kita yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hati kita yang jahat. Karena yang diucapkan mulut kita meluap dari hati kita. Halo. Paham ya saudara? Nah, jadi sumbernya apa? Ini dia kata kuncinya. Klik. Perbendaharaan hati. Oke? Perbendaharaan hati. Yuk sama-sama. Sementara saya jelaskan ini, persilakan Roh Kudus bicara secara khusus. Oke? Berapa banyak di antara kita yang percaya Tuhan Yesus ada di sini? Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan mau setelah selesai dari tempat ini, selesai ibadah. Saudara dan saya pulang atau kita ada urusan lagi, tetapi kita siap untuk menghasilkan buah atau mengeluarkan buah yang baik. Oke? Nah saudara, perbendaharaan hati. Nah bagaimana caranya sih? Nah saya ada satu statement, saya sampaikan begini. Yaitu cara supaya keluarga atau saudara dan saya dapat berbuah yang baik adalah, sama-sama katakan, setiap anggota harus, siapa yang harus membereskan perbendaharaan hatinya? Yes, masing-masing. Tapi Tuhan juga pakai orang lain untuk mengingatkan kita atau mengoreksi atau membimbing, mementor kita. Ya. Nah, saudara, bagaimana caranya ya? Nah, tolong saudara perhatikan di depan ini saya bawa sebuah kotak ya. Oke. Saudara, ini kotak. Ya, kalau perbendaharaan hati, ya, perbendaharaan itu dalam bahasa aslinya itu punya arti yaitu tempat atau wadah di mana barang-barang berharga disimpan, ditaruh di situ. Itu perbendaharaan. Nah, bicara hati, kenapa dikatakan perbendaharaan hati? Hati. Ternyata arti hati bahasa aslinya itu kardia. Ya, dari kata kardia kan muncul tuh istilah kardiologi, ada ya? Itu kan, itu kardia. Itu punya arti apa saudara? Itu punya pengertian gini, hati itu apa sih? Pusat kehidupan fisik dan spiritual. Sekali lagi ya, hati itu apa? Saya temukan terjemahannya, artinya hati itu pusat kehidupan secara fisik dan spiritual. Itu bersumber dari hati. Bersumber dari hati. Nah oke saudara, tolong perhatikan perbendaharaan hati. Tadinya atau sekarang mungkin saudara dan saya, mari sama-sama selama saya jelaskan ini, saudara nangkap ya. Ini masih banyak ini, ternyata hati kita dipenuhi dengan apa? Hal-hal yang tidak berguna. Ya, yang jahat dan sebagainya. Kita dijahatin orang masuk nih. Masuk. Nah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita ngaku dosa dan semuanya, dan juga dibimbing untuk kita melepaskan pengampunan dan sebagainya terhadap orang yang nyakiti kita, dan juga kebiasaan-kebiasaan lama dan buruk. Nah semuanya kita udah akui dan di hadapan Tuhan, dan kita terima Yesus Kristus. Oke, ini dibersihkan, bersih, dan nggak cukup sampai di situ. Kita harus mengisinya dengan apa? Harus ada yang kita isi agar hati ini tidak kosong. Ingat, Yesus pernah menyampaikan sebuah perumpamaan. Kalau hati seseorang ketika seseorang bertobat, dia telah dibersihkan, iblis keluar. Tetapi iblis berkeliling, dijumpai lagi tempatnya yang awal itu kosong. Rapi tersusun, rapi bersih, betul? Iblis akan mengajak berapa? 7 setan, 7 komselnya tuh. Diajak sama-sama, yuk kenapa? Daripada bingung-bingung tempat komsel, ini ada tempat komsel yang mantap banget. Ayo kita berkomsel. Bisa berkomsel di sini, akhirnya masuk lagi itu orang tersebut, ini hati ya. Alkitab catat tuh, lebih jahat daripada semula. Ngeri saudara. Ngeri ya. Hati-hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apapun juga sumbernya dari hati. Hati. Itu sebabnya thank you banget buat Pak Gem dan divisi pengajaran yang telah memberikan saya tema ini, topik ini. Tapi sebelum saya khotbahkan, ini penting juga buat saya. Banyak kali saya, ya bukan banyak kali ya, pernah saya persiapan, aduh Tuhan ampuni saya. Terbuka di hadapan Tuhan. Ya, kita harus pastikan. Nah sekarang pertanyaannya,
Jadi perbenaran hati ini bagaimana caranya? Supaya apapun yang kita lakukan ini selalu berbuahkan buah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kata-kata kita bukan asbun, tapi kata-kata yang live dari hati. Oke? Nah, ada dua prinsip ya. Yaitu prinsip kita isi, kita keluarkan. Ada yang harus kita masukkan dalam hati, perbenaran hati. Ada yang harus kita keluarkan, buang gitu loh. Yaitu apa yang kita isi, tentunya segala sesuatu yang berharga. Katakan berharga. Berharga. Berharga, ini contoh. Ini berharga banget bagi saya. Oke, berharga. Berharga banget. Nah, saya masukkan lagi. Cukup barang berharga. Ya kan? Ada satu lagi, barang berharga lagi. Jangan salah ngambil. Berharga banget. Ini jadi perbendaraan yang tepat karena diisi dengan barang-barang yang betul-betul berharga. Katakan betul-betul berharga. Tapi ironinya banyak di antara kita tanpa kita sadari. Setelah kita percaya Yesus, kita akan bersinggungan dengan orang. Betul nggak? Banyak kali juga kita disakiti oleh orang. Lewat kata-kata, sikap dan sebagainya. Dalam berbisnis juga begitu kan? Tanpa kita sadari, ketika kita disakiti, dirugikan, difitnah dan sebagainya, itu masuk loh dalam hati. Tersimpan. Dan tanpa kita sadari, kita menjadikan ini, perbuatan, perkataan orang-orang tersebut yang begitu menyakiti, merugikan kita, kita jadikan ini berharga banget, tersimpan di perbendaraan hati kita, saudara. Terus menerus, terus menerus. Terus menerus. Jadi gabunglah ini pribadi. Yang Tuhan mau adalah supaya kita hidup seperti Rasul Paulus ya. Hidup dengan hati yang suci. Hati nurani yang murni. Dan iman yang tulus, ikhlas di hadapan Tuhan. Kepada Tuhan. Wow, saudara mau? Sehingga buah yang kita hasilkan, tutur kata, tindakan, perbuatan kita itu betul-betul jadi berkat. Apapun deh gitu. Oke, nah sekarang kita akan lihat yuk sama-sama. Klik, apa yang harus kita masukkan ke dalam perbendaharaan hati kita. Ini yang harus kita isi ya, sehingga hati kita penuh. Yang pertama, yaitu apa? Pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan, pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, 1 Petrus 3 ayat 15 katakan begini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Di awal. Kuduskan. Pertanyaan begini loh. Benar gak kata kudus itu berarti khususkan. Saudara mengkhususkan Yesus Kristus itu sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai maaf. Kalau Bapak Gembala yang bukan owner, founder dari GBI Hosana. Itu Om Pelelu. Katakan apa? Kita jadikan Yesus itu tambal butuh. Kalau sewaktu-waktu kita butuh baru kita panggil Yesus. Atau seluruh hidup kita mau terus jaga, dikit-dikit kita tanya sama Tuhan, dikit-dikit kita nanya sama Tuhan. Kenapa? Karena memang hidup kita adalah milik Kristus. Karena Yesus Kristus, Alkitab katakan, kita telah dibeli, harga yang telah lunas dibayar dengan darah Yesus. Amin. Katakan hidupku milik Kristus. Yes. Jadikan dia dan tempatkan dia, hormati dia sebagai Tuhan. Lord Kurios. Namanya Tuhan berarti kita hamba. Taat tunduk. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia sama siapa? Penguasa tunggal hidup kita. Pemilik hidupmu. Pemilik dirimu. Yes. Yang kedua. Kita penuhkan hati kita dengan apa? Kasih Tuhan. Katakan kasih Tuhan. Roma 5 ayat 5 katakan, Allah telah mencurahkan kasih-Nya. Curah loh. Bukan diteteskan, curah. Supaya apa? Kasih itulah yang mendasari segala kehidupan kita. Bisa nggak? Bisa. Asal kita belajar mau menyangkal diri, kita taat sama yang berat, memang berat, tetapi bisa.
Salah satu wujud kasih sejati itu Kristus Yesus. Yesus ketika di kayu salib apa yang dikatakan? Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal disalibkan oleh mereka loh. Dihajar habis-habisan. Bisakah saudara dan saya mengampuni orang yang bersalah sama saudara? Sekalipun orang itu belum bertobat, belum berubah. Bisa? Bisa. Kasih. Yang ketiga, hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 16 ya. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di hati mereka, di dalam hati mereka. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bacalah Alkitabmu, renungkan tiap hari. Ketika engkau sedang membaca merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya engkau sedang menanamkan benih kekal dalam hatimu. Itu yang akan menyingkirkan pikiran kita, membersihkan pikiran kita ini dari segala pikiran-pikiran toksik, pikiran-pikiran negatif dan sebagainya. Tidak ada cara lain, hanya dengan memasukkan apa? Firman Allah. Tidak cukup saudara dan saya hanya mendengar khotbah, dengar khotbah. Itu khotbah disampaikan itu sebagai perenungan, hasil perenungan daripada sampah khotbah. Tetapi yang sangat powerful, nempel banget di hati dan pikiranmu dan pikiranku adalah ketika engkau membaca merenungkan firman Tuhan dalam terang pimpinan Roh Kudus, engkau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Entah teguran, nasihat, dan kekuatan penghiburan, itu nempel banget. Engkau bisa sampaikan itu kepada orang-orang lain. Ketika engkau sampaikan kata-kata yang menghibur, menguatkan mereka. Ketika ada orang yang curhat kepada dirimu, engkau dengarkan. Dan sementara dengarkan, engkau terkoneksi sama Tuhan, terkoneksi sama Roh Kudus. Tuhan, apa yang harus aku jawab? Responku seperti apa? Terkoneksi kan? Karena ada Tuhan. Nanti Tuhan akan berikan ide. Itu yang saya alami juga. Ketika saya dengarkan orang konseling, saya dengarkan dulu. Tuhan apa? Enggak perlu banyak khotbah ketika orang curhat sama kita. Mungkin saat itu, oh gitu ya. Oke. Mungkin kita enggak dapat apa-apa istilahnya. Boleh gak saya berdoa buat kamu? Ketika sudah mulai berdoa, itu akan mengalir hikmat Tuhan dalam menguatkan, meneguhkan, bahkan memulihkan hati dia. Yes. Firman Tuhan. Isi perbenaran hatimu dengan firman Tuhan. Kenapa engkau dan aku harus bekerja? Tidak boleh malas. Firman Tuhan katakan, orang yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Halo? Yes. Dan sebagainya. Lanjut. Nah itu yang harus kita isi, kita penuhi hati kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Pribadinya, kasihnya, dan firmannya. 2, 3. Yes. Nah ini yang harus kita keluarkan. Yang pertama, 3 juga. Ya, 3 juga. Yang pertama apa? Segala ragi lama. Itu apa? Tabiat lama. Dosa, ya masih terikat nih. Maaf, mungkin ada yang terikat sama pornografi, masturbasi dan sebagainya. Terikat sama gampang marah, ya. Tetapi makin berjalannya waktu, semakin kenal. Itu sebabnya karena kita harus isi dengan firman Allah. Biar firman Allah itulah yang lebih berkuasa atas pikiran hati kita, sehingga kita dapat menguasai diri. Paling tidak, kan buah roh toh. Buah roh, bagian yang ke-9 apa? Penguasaan diri, pengendalian diri itu artinya. Pengontrolan diri, tahu kapan kita harus ngomong, kapan kita harus diam. Kapan kita bereaksi, kapan kita diam. Ketika kita marah nih, bisa gak kita penguasaan diri? Bisa. Oh aku hilaf, gak ada istilah hilaf. Ada Tuhan, maka itu kita tahu Yesus Kristus sebagai Tuhanku. Taat. Yang pertama, buang itu ragi lama, buang tabiat lama. Kesombongan, keangkuhan, kemalasan, dan sebagainya. Yang kedua, yang kita harus buang itu apa? Segala jenis berhala. Segala jenis berhala. Ini menarik saudara. Segala jenis berhala. Ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, katakan begini saudara.
Anak-anak yang kukasihi, jauhkanlah diri dari segala sesuatu yang mungkin menggantikan Allah di dalam hati saudara. Jadi berhala itu segala sesuatu apapun juga ya, yang menggantikan posisi Tuhanmu, Allahmu di dalam hati kita. Sehingga kita lebih bergantung, lebih percaya sama itu ketimbang sama Tuhan. Siapa yang percaya suaminya, saudara sudah menikah yang sudah menikah. Siapa yang percaya para istri bahwa suamimu dapat membahagiakan dirimu? Angkat tangan. Halo, suami? Siapa yang percaya bahwa istrimu dapat membahagiakan dirimu? Angkat tangan. Bisa? Bisa? Bisa membahagiakan? Menyenangkan bisa, tapi membahagiakan tidak bisa. Ketika engkau berharap pasanganmu itu membahagiakanmu, tolong dengar. Saya dapat pencerahan beberapa tahun lalu. Kita sudah sedang menempatkan pasangan kita itu sebagai Tuhan. Kenapa? Hanya Tuhan sumber kebahagiaan kita. Pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita juga sedang memerlukan kebahagiaan sejati. Oke, paham ya? Lepaskan segala berhala apapun yang menggantikan posisi Tuhan dalam hatimu. Dalam hatiku juga. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang harus kita lepaskan? 2, 3. Katakan sampah rohani. Oke. Kolose 3 ayat 8, Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, amarah, dengki, iri hati dan sebagainya dibuang dari antara kita. Dibuang, dikeluarkan dari perbendaharaan hati kita. Jadi yang ada ini hanya apa? Betul-betul yang berharga. Nah saudara, ini kan saudara sudah dengar ya khotbah seperti ini. Selanjutnya gimana? Saudara buru-buru tutup perbendaharaan hati saudara. Hanya diperuntukkan bagi siapa? Tuhan Yesus Kristus. Pribadi Yesus, kasih Yesus dan firman-Nya Yesus. Jadi kalau ada sesuatu mau masuk gimana nih? Kita disinggung, kita dimaki-maki, ya kan? Waduh, kita dirugikan. Pahit toh? Tadi saya sudah sampaikan di ibadah sebelumnya. Seorang rekan saya kata begini, ketika saya tanya, Pak, Bapak pernah gak disakiti orang? Bukan pernah lagi, sering kali. Dia seorang hamba Tuhan, seorang gembala, telah merintis jemaatnya sekian puluhan tahun dan jemaatnya besar. Jumlahnya maksud saya udah ribuan. Tapi pada satu waktu dia harus disingkirkan. Sakit. Kecewa pada saat itu. Tapi Roh Kudus pimpin dia mengalami pemulihan hati. Akhirnya dia mulai merintis lagi. Dia bangun jemaatnya dan sebagainya. Dia gembalakan sampai saat ini jemaat yang besar banyak. Dan punya tempat sendiri luar biasa. Saya pernah berkunjung ke sana. Dan Tuhan memberkati. Saya tanya, Pak sering disakiti? Sering banget. Tapi saya tidak membiarkan hati saya tersakiti. Keren saudara. Betul nggak saudara? Orang lain bisa sakiti hati kita, betul? Kita nggak bisa mencegah orang lain sakiti hati kita loh. Tapi kita bisa menjaga hati kita jangan sampai tersakiti. Wow, pertanyaan sekarang. Yuk sama-sama kita lihat perbenaran hati kita saat ini. Jangan disimpan tunggu nanti. Itu bisa menjadi seperti virus kanker saudara. Akan menjalar terus. Mari kita bangkit berdiri yuk. Saudara, beberapa waktu lalu saya juga dipercayakan di gereja lokal kita ini untuk sampaikan nyinggung tentang ujian, cobaan gitu. Ketika saya membaca firman Tuhan dan ada sebuah perenungan sampaikan gini. Tantangan, cobaan, tekanan, bahkan badai Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara. Kita percaya ayat firman Tuhan katakan Roma 8 ayat 28. Apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu termasuk ketika kita sedang menghadapi tantangan, tekanan, badai sekalipun. Tapi ada dua hal yang saya dapatkan. Yang pertama, untuk memunculkan iman kita seperti apa. Kita menempatkan Yesus Kristus itu sebagai apa selama ini.
Dan pada saat itu juga. Yang kedua, justru Tuhan sedang mau mengangkat engkau naik level. Amin. Karakter Kristus yang sudah ada di dalam diri saudara, Tuhan mau engkau dan aku keluarkan. Itu yang namanya buah roh. Munculkanlah. Munculkan kesabaranmu nak. Munculkan kebaikan hatimu nak. Firman-Ku katakan, kata Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu. Berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Jangan balas. Caci maki dengan caci maki. Tapi engkau blessed mereka. Mohonkan berkat buat mereka. Siapapun dia. Amin. Yuk sama-sama kita akan naikkan pujian ini. Oke, sementara kita naikkan pujian ini kembali. Saudara persilakan Roh Kudus berbicara mengoreksi diri kita. Adakah masih ada tersimpan di perbendaraan hati kita yang masih kita simpan? Mungkin puluhan tahun kita pernah kecewa, sakit, terluka. Mungkin oleh orang tua kita, papa kita, mama kita, ibu kita, atau saudara kita, siapapun juga. Pastikan hati kita saat ini juga kita mau bersih. Selesai di tempat ini kita bersih dan terus kita jaga hati kita. Amin. Kita naikkan pujian ini. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Katakan, ku datang ya Bapa. Mari sama-sama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Saya diingatkan gini saudara, suatu negara apabila ibu kotanya sudah dikuasai, maka seluruh negara itu akan terkuasai. Saudara tahu, diri saudara dan saya akan betul-betul terkuasai oleh pribadi siapapun ketika hati kita dikuasai oleh Dia. Pastikan, kalau tadi lagu katakan, ku berikan segalanya, berikanlah segenap hati kita buat Dia. Dan jaga hati ini, jaga hati ini. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Jangan pernah kita biarkan hati ini tercemari, terkotori oleh apapun juga. Oke.
Berapa banyak di antara kita yang berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau memberikan segalanya. Inilah hatiku Tuhan. Ketika Tuhan menguasai hati kita, bertata dalam hati kita, berarti kita memberikan seluruh kehidupan kita hanya diatur oleh Dia. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu masing-masing. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Yes, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setia di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia. Amin. Inilah permohonan kami. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setia di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Angkat kedua tanganmu, boleh katakan kembali. Jadikan aku indah, oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setia di dalam hidupku. Aku berharap hanya kepadamu. Amin. Katakan taat dan setia. Taat dan setia. Padamu Haleluya. Inilah hati kami. Ini hati kami Bapa. Ini hati kami. Ini hati kami. Ini hati kami. Ini hati kami. Yesus Tuhan, inilah hati kami Bapa. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Yes, di dalam hidupku. Biar ini menjadi komitmen kita. Setiap waktu re-komitmen kembali. Katakan kepada Tuhan, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku. Yes. Dan jiwaku, semuanya
komitmen kami Bapa. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Kau menuliskannya dalam hati kami, setiap firman-Mu. Dan pikiran kami dikuasai oleh firman Allah saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.